Halo Teknolovers, kemajuan teknologi penerbangan kian melesat seiring perkembangan zaman. Saat ini dunia telah mengenal berbagai jenis pesawat yang diciptakan dengan fungsi berbeda. Mulai dari kebutuhan komersial, militer, hingga penggunaan khusus di lapangan. Di Indonesia sendiri, sejumlah anak bangsa sudah ikut berkontribusi dalam perancangan dan pembuatan pesawat terbang. Produk-produk tersebut lahir dari tangan para ahli di PT Dirgantara Indonesia atau PTDI, perusahaan kebanggaan nasional yang menjadi pilar industri kedirgantaraan tanah air. Pesawat buatan PTDI bukan hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian berbagai negara karena desainnya yang multifungsi. Banyak model yang dapat digunakan untuk operasi militer, transportasi komersial, hingga layanan penerbangan pribadi. Selain itu, teknologi yang disematkan pun tergolong maju, sehingga membuat pesawat buatan anak bangsa mampu bersaing dengan produk luar negeri. Penasaran apa saja daftar pesawat dan helikopter karya Indonesia? Berikut rangkumannya. 1. CN-295. Pesawat pertama adalah CN-295, salah satu pesawat multiguna hasil kolaborasi antara PTDI dan Airbus Defence and Space. Model ini dibekali mesin turboprop terbaru, Pratt & Whitney PW127G, dipadukan dengan 6 bilah baling-baling Hamilton standar 586F. CN-295 dirancang agar mampu beroperasi di wilayah terpencil dengan medan yang menantang. Kapasitas angkutnya cukup besar, yaitu hingga 71 personel atau muatan sekitar 9.250 kg. Secara dimensi, pesawat ini memiliki panjang 24,50 meter, tinggi 8,60 meter, dan bentang sayap 25,81 meter, dengan kecepatan maksimal 576 km per jam. CN-295 dapat menempuh jarak hingga 1.300 km. 2. CN-235 Family. Berikut ada CN-235, salah satu pesawat kebanggaan Indonesia yang sepenuhnya diproduksi oleh PTDI bekerja sama dengan Airbus Defence and Space. CN-235 dikenal sebagai pesawat multiguna dengan kemampuan short take-off and landing atau STOL, sehingga bisa mendarat di landasan kasar sepanjang 800 meter. Pesawat ini juga dilengkapi rem door untuk memudahkan keluar masuk muatan, serta biaya operasional dan perawatan yang relatif rendah. Pertama kali terbang pada tahun 1983. CN-235 hadir dalam 3 versi yang tergabung dalam CN-235-220 Family, yaitu CN-235-220 Civil, CN-235-220 Military Transport, CN-235-220 Special Mission. Pada tahun 2021, PTDI kembali mengekspor pesawat CN-235 ke Senegal. Ini adalah pengiriman ketiga setelah pembelian sebelumnya pada tahun 2011 dan 2014. 3. NC-212 Family. Selanjutnya, ada NC-212, pesawat yang diproduksi PTDI di bawah lisensi CASA Spanyol. Seri NC-212 terdiri dari beberapa varian, seperti NC-212-200, NC-212-400, NC-212I, dan NC-212I MSC. Dirancang dengan bentuk sederhana namun memiliki performa tangguh, NC-212 banyak digunakan untuk penerbangan khusus dan mampu beroperasi di berbagai medan. Pesawat ini dapat terbang hingga 8 jam dengan underwing tanks dan membawa payload 2060 kg dengan jarak jelajah sekitar 806 nm. Mesinnya menggunakan turboprop Honeywell TPE331 12JR 701C serta 4 baling-baling Doughty-Rotol R334-4 B2 F-13. 4. N215 Nurtanio. Pesawat berikutnya adalah N219 Nurtanio, pesawat multifungsi generasi baru yang dibekali teknologi avionik modern. Berkat desainnya yang fleksibel, pesawat ini bisa digunakan untuk banyak misi, mulai dari transportasi pasukan, evakuasi medis,
hingga operasi pengawasan dan search and rescue atau SAR. N219 merupakan hasil kerjasama PT.DI dengan Lapan, mampu membawa 19 penumpang dan memiliki jarak jelajah hingga 828 nm jika diisi bahan bakar maksimal. Pesawat ini dibuat untuk mendukung konektivitas daerah terpencil, terutama wilayah yang membutuhkan transportasi udara sebagai penunjang ekonomi lokal. 5. N250 Gatot Kaca. Selanjutnya ada N250 Gatot Kaca, pesawat penumpang sipil yang menjadi salah satu karya monumental Indonesia. Dirancang oleh Habibie dan dikembangkan oleh PT.DI. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada 1989 dan mengudara perdana pada Agustus 1995. N250 merupakan salah satu pesawat pertama di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire pada tahun 1992, menjadikannya terobosan besar bagi industri penerbangan nasional. Saat masih beroperasi, pesawat ini mampu mengangkut hingga 70 penumpang dan menjadi kebanggaan PT.DI. Sayangnya, proyek ini berhenti akibat krisis moneter 1998 dan tidak lagi diproduksi. Kini N250 Gatot Kaca dapat dilihat di Museum Pusat TNI AU, Dirgantara Mandala, Yogyakarta. 6. Bell 412EP. Masuk ke kategori helikopter, ada Bell 412EP, helikopter kelas medium dengan rotor 4 bilah yang memungkinkan kecepatan terbang lebih tinggi. Helikopter ini memenuhi sertifikasi FAA FAR Part 19 Transport kategori rotorcraft, serta mampu beroperasi siang dan malam hari, termasuk dalam kondisi jarak pandang terbatas, menggunakan mesin Pratt & Whitney PT6T 3D Twin Pack. Bell 412EP bisa membawa hingga 13 penumpang, cocok untuk operasi personel, misi SAR, maupun kepentingan militer. 7. AS-565MBE. Helikopter berikutnya adalah AS-565MBE. Helikopter tempur serbaguna yang dapat digunakan untuk misi perairan, misi amfibi, maupun operasi darat. Karena mampu beroperasi siang dan malam, helikopter ini sangat fleksibel untuk berbagai keperluan, mulai dari anti-submarine warfare atau ASW, anti-surface warfare atau ASU, patrol maritim, hingga misi serangan ringan. Ditenagai oleh Turbo Mecha Ariel 2N Turboshaft, AS-565MBE memiliki jarak terbang hingga 411 nm dengan tangki standar dan dapat menampung 12 orang, termasuk pilot. Ukuran kabinnya juga cukup besar untuk berbagai konfigurasi misi. 8. Super Puma Family. Masuk dalam kategori Heavy Class Helicopter, keluarga Super Puma telah diproduksi sejak 6 tahun setelah berdirinya IPTN, kini PT.DI. Di bawah lisensi Airbus Helikopter, sebagian besar modelnya digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Dalam perkembangannya, PT.DI bersama Airbus Helikopter menghadirkan beberapa varian baru seperti AS332C1E, H225E, C225, dan H225M atau EC726. PT.DI juga memasok komponen seperti toll boom dan fuselage untuk versi terbaru keluarga Super Puma. Tidak hanya untuk misi militer beresiko tinggi, helikopter ini juga digunakan untuk tugas publik, termasuk kebutuhan kenegaraan. 9. AS-550 Fennec. Terakhir ada AS-550C-3F Fennec, helikopter ringan dalam keluarga Ecu-Rail yang masuk kategori Light Class Helicopter. Fennec merupakan solusi helikopter serbu 2 ton yang dikembangkan Airbus Helikopter. Fennec dikenal memiliki kemampuan operasi senyap, kecepatan tinggi, serta deteksi jejak yang rendah. Dilengkapi sistem persenjataan modern, helikopter ini menjadi aset efektif untuk berbagai operasi militer yang membutuhkan ketepatan dan mobilitas tinggi.